Kita akan membahas tentang 10 negara terkotor di dunia. Apakah Indonesia termasuk 10 besar negara terkotor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kenapa sih Konoha tuh susah sekali menjadi negara bersih gitu ya? Kenapa ya? Ya aku sebutin Konoha gitu ya, biar nggak terlalu vulgar gitu ya. Biar nanti netizen di sana itu nggak seberapa marah lah gitu kan, Konoha gitu ya. Oke. Yang penting kalian udah paham ya apa yang gue maksud. Gini lah, di Konoha itu susah banget guys untuk menjadi negara yang bersih, karena banyaknya orang-orang tuh yang membuang sampah sembarangan. Itu kesadaran pribadi sebenarnya sih. Jadi hampir orang-orang di sana itu banyak sekali yang membuang sampah, apalagi ke sungai. Itu sudah menjadi kayak seperti sudah menjadi tradisi gitu, menjadi kebiasaan gitu. Jadi ketika membuang sampah itu ke sungai, di jalan, itu sudah sudah biasa lah gitu ya, udah terbiasa gitu. Dulu gue bukan orang munafik ya, gue nggak mau munafik gitu ya. Gue nih dulu sama juga buang sampah sembarangan, tapi setelah gue datang ke Malaysia, gue kerja di Malaysia, dan gue di sini belajar guys tentang gimana menjaga kebersihan. Belajar banyak dari orang-orang Malaysia gimana mereka menjaga kebersihan itu guys. Bahkan gue bukan pernah jumpa karena gue sering naik angkutan umum, public transportasi di Malaysia. Jadi gue banyak ketemu dengan orang, banyak berjumpa dengan orang gitu. Jadi gue banyak melihat orang tuh gimana gitu. Jadi pernah suatu hari gue melihat, bukan suatu hari sebenarnya, tapi udah beberapa kali gue lihat ada orang makan satu gula-gula atau permen lah gitu ya, makan permen gitu, plastiknya itu dimasukin lagi ke kantongnya. Jadi bungkus dari gula-gula itu, bungkus daripada gula-gula itu atau permen ya, dimasukkan lagi kantongnya. Dan setelah mereka menemukan tong sampah atau tempat sampah gitu, itu dikeluarin lagi, dibuang guys. Itu gue sangat terpukul sekali pada waktu itu, karena ya wow, gila gitu ya. Karena gue sendiri itu ya permen atau gula-gula guys, bungkusnya kayak kecil, gampang aja dibuang kan gitu guys, logikanya kan gitu. Tapi orang-orang di sini nggak seperti itu guys caranya gitu. Mereka di pinggir jalan nih, di trotoar gitu, waktu jalan mau ke MRT gue ingat banget, waktu jalan mau ke MRT itu kan nggak ada tong sampah, itu jauh lah jaraknya ke tong sampah itu. Mereka makan gula-gula itu, gula-gulanya dimakan, bungkusnya dimasukin ke poketnya gitu, ke kantongnya gitu ya, dimasukkan guys. Dan setelah sampai ke MRT itu kan ada tong sampah itu, biasanya di MRT itu ada tong sampah itu, banyak sekali tong sampah di sana, banyak tempat-tempat sampah gitu, lalu dibuang di sana. Waduh, gue tersentuh di situ guys. Gue banyak belajar di situlah. Ini salah satu contoh yang pernah gue lihat. Sebenarnya banyak contoh-contoh yang pernah gue lihat guys gitu di Malaysia ini, oleh orang-orang, dicontohkan sama orang-orang Malaysia itu. Di situ gue sadar, di situ gue belajar bahwa kebersihan itu sangat penting. Gimana Malaysia itu menjadi negara, termasuk negara yang bersih itu ya, mungkin dari kesadaran masyarakatnya juga gitu. Karena percuma kalau masyarakatnya nggak sadar, meskipun pemerintahnya atau kerajaannya sudah membuka atau membersihkan lah tempat-tempat itu, ya percuma kalau masyarakatnya nggak sadar, buang sampah gitu aja, ya seperti itulah, nggak akan menjadi negara bersih sampai kapanpun gitu. Di Konoha ini dia contohnya guys. Ini dia guys,
Ini itu guys, ini dari Pandawara Group ya. Jadi Pandawara ini yang sering yang bersihin sungai gitu, bersihin pantai gitu kan dari sampah. Itu meletakkan kamera pengintai atau bisa disebut CCTV lah gitu ya, di sebuah sungai untuk melihat siapa sih yang buang sampah sembarangan ini gitu. Ternyata seperti inilah masyarakat kita gitu. Kurang sadarnya dari masyarakat kita gitu. Nah, mereka itu nggak sadar kalau lagi direkam. Kalian bisa lihat seperti itulah masyarakat kita gitu. Jadi kurang sadarnya masyarakat kita dalam membuang sampah gitu. Ini yang mencemarkan lingkungan sebenarnya. Padahal kalau ketika kita buang sampah sembarangan, contohnya misalnya kita punya rumah di sini dan di belakang kita ada sungai, kita buang sampah ke sungai. Yang tercemar itu kan sungainya. Toh yang kotor itu di sekitaran tempat kita. Kan gitu guys, logikanya lah gitu. Kalau misalnya banyak nyamuk atau banyak penyakit di sana, di sinilah contohnya gitu. Ya siapa yang mau disalahin? Kan gitu. Orang kita sendiri yang nggak mau buang sampah ke tempatnya itu. Meskipun kalau misalnya di rumah kita seperti di kampung-kampung, kalau di Indonesia tuh nggak ada orang yang mau ambil sampah seperti kalau di Malaysia ini. Seperti lori yang ambil sampah gitu. Di Indonesia tuh nggak ada kalau di kampung-kampung guys gitu. Itu di kota-kota, itu pun di kota-kota besar aja yang ada gitu. Di kota-kota kecil seperti di kampungku aja itu belum ada guys. Belum ada yang ambil sampah seperti itu. Biasanya masyarakat tuh berinisiatif untuk membakar sampah itu, membakar sampah yang ketika udah banyak sampahnya biasanya dibakar seperti itu guys. Ya mau jadi negara bersih gimana ya, nggak bisa, tetap aja gitu orang masyarakatnya gitu. Kalian bisa lihat sendiri betapa tercemarnya sungai di Indonesia gitu guys. Nomor berapa sih Indonesia itu di dunia gitu kebersihannya atau paling kotornya gitulah ya. Ayo kita lihat, ini dia videonya guys. Kita akan membahas tentang 10 negara terkotor di dunia. Kenapa Malaysia Apakah Indonesia termasuk 10 besar negara terkotor di dunia? Di peringkat ke-10 ada Bosnia Herzegovina. Di peringkat ke-9 ada negara Indonesia. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, negara Indonesia berada dalam keadaan darurat sampah plastik. Karena sekitar 8 juta ton plastik dibuang ke laut setiap tahunnya. Kondisi perkampungan yang ada di sini diperparah dengan banyaknya sampah yang memang dibuang sembarangan. Oke guys, jadi perjalanan gua sebelum masuk ke kampung ini, gua tuh udah disambut dengan tumpukan sampah sebanyak ini. Ini tuh nggak di satu tempat ya teman-teman, ini tuh di banyak tempat dan hampir di semua tempat gue nemuin tumpukan sampah kayak gini. Ditambah yang bangunan triplex yang ada di depan kalian itu adalah kandang kambing, bebek dan ayam. Kalau nggak salah ada burung juga deh di situ. Nah sebanyak ini guys, ini tuh gua gak habis pikir deh teman-teman, gimana caranya ini orang bisa hidup di atas tumpukan sampah dan mereka benar-benar dikepung dengan sampah. Kalau tidak ada bangunan rumah di atasnya, benar-benar di bawahnya tuh sampah ya guys ya. Oke, jadi di sini tuh salah satu spot yang benar-benar belum dibangun sebuah bangunan di atasnya, jadi benar-benar terlihat seperti ini ya guys ya. Dan bisa gue pastikan seluruh tempat dan pemukiman yang ada di sini tuh di bawahnya tuh seperti ini. Beberapa kali juga gue ngeliat banyak tikus ya di sini ya guys ya. Iyalah. Sejauh mata gue memandang itu tuh yang kegorong-gorong gak kelihatan mungkin di kamera, itu tuh banyak banget sampahnya ya guys ya. Dan gue langsung ngebayangin kalau di sini tuh hujan kayak gimana ya. Guys, gue mau minta maaf nih sebelumnya nih. Jadi di sini tuh salah satu spot yang benar-benar bau di sini nih. Iyalah, kalau bau sih pasti bau yang namanya sampah ya gitu ya. Dimanapun kalau sampah itu pasti bau lah gitu. Apalagi gimana ya kalau hujan, keadaannya di sana gitu. Apa nggak banyak nyamuk atau ya seperti tikus, itu pastilah banyak lah gitu ya. Nggak usah ngomong lagi lah gitu ya. Ya seperti itulah, seperti yang kalian lihat itu. Ini
kesadaran kita sebenarnya, kesadaran diri kita sebenarnya. Seperti yang gue bilang di video ini, di awal-awal video itu, gue sendiri nggak munafik. Dulu gue gitu, buang sampah sembarangan. Kadang buang sampah ke longkang, ke sungai, itu udah biasa karena udah jadi kayak tradisi lah gitu ya. Itulah kenapa gue tuh banyak belajar sama orang-orang Malaysia sebenarnya, guys. Ya seperti gue ceritakan tadi, gue punya pengalaman di sini, banyak pengalaman dan banyak berjumpa dengan orang karena gue bukan sering ya, setiap pagi, setiap petang tuh naik public transportasi di Malaysia. Jadi gue sering karena kebetulan gue tuh orangnya tuh ketika ada sesuatu gitu, gue selalu memerhatiin gitu, karena dalam pikiran gue pengen nih banyak belajar dari orang-orang sini. Kayaknya orang-orang sini nih lebih dewasa daripada kita gitu. Ya gue sadar diri gitu, ternyata benar. Setelah gue pelajari, setelah gue amati gitu, gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, ya memang orang-orang Malaysia ini jauh lebih dewasa, jauh lebih punya pemikiran gitu. Pemikiran mereka tuh luas, mereka punya kesadaran diri gitu untuk tidak membuang sampah merata-rata lah gitu, membuang sampah sembarangan gitu, guys. Itu disitulah gue banyak belajar sebenarnya. Dan ya mudah-mudahan ketika balik dari sini, mudah-mudahan saya itu bisa mempraktekkan, bisa membawa tradisi baik ini, kebiasaan baik ini dari Malaysia ke Indonesia. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat, guys.